Mungkin kalau bahasa Jawa itu tongger. Dia bilang ini mu'allimuka kalimati. Aku akan ajarkan kepada kamu beberapa kalimat agama. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kepada kamu. Artinya jangan durhaka, jangan maksiat kepada Allah, maka Allah juga akan menjaga kepada kamu. Sampai dikatakan ada seorang ulama besar namanya Syekh Abu Sujan, punya karangan kitab fikih yang kemudian disarang jadi Fathul Qorib, yang kemudian disarang menjadi baju yang seperti Abu Sujan. Dikatakan beliau umurnya lebih daripada 100 tahun, tetapi Allah berikan kepada beliau matanya masih jelas. Di usia 100 tahun ini beliau membaca Al-Quran masih jelas, pendengarannya masih tajam. Sampai ada orang takjub, kok bisa Anda di usia seperti itu? Kok bisa Anda di usia setua itu masih jelas semuanya? Maka dengan simpel beliau menjawab, karena aku menjaga mata, telinga, semua ini daripada durhaka kepada Allah, maksiat, maka Allah pun menjaga keawetannya. Makanya ihfadillah yahfadka. Kalau Allah kepingin selalu dijaga sama Allah, juga jaga diri kamu dari durhaka, bermaksiat kepada Allah. Kemudian ihfadillah tajidhu tujahak. Jaga Allah, maka kamu akan temui di depan engkau. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Fa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta pertolongan, maka juga minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Wa'alam, dan ketahuilah anak ummata, bahwasanya umat lawis tama'an, kalau seandainya mereka berkumpul ala ayat fauka, untuk memberi manfaat kepada kamu bisyai'in, dengan sesuatu lam yang fauka, mereka tidak mampu memberi manfaat kepada kamu illa bisyai'in qad katabahu Allah, kecuali dengan sesuatu yang Allah telah memutuskan dan mencatat yang untuk kamu. Walau istama'u ala ayat dulu, kalau seandainya manusia berkumpul untuk membahayakan kepada kamu, maka bisyai'in lam yadhlu, maka dengan sesuatu yang mungkin sesuatu yang tidak walau sama ayat bisyai'in lam yadhlu, dengan sesuatu mereka tidak bisa memberi bahaya kepada kamu illa bisyai'in qad katabahu Allah alaik, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk kamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena sudah diangkat dan buku sudah mengering. Baik. Artinya ini, dari hadis ini kita tidak perlu takut, karena setiap yang terjadi kepada kita itu merupakan sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia ini gak bisa memberi manfaat kepada kamu kecuali sebuah manfaat yang sudah kita
ditetapkan oleh Allah kepada kamu. Sebaliknya manusia ini tidak bisa memberi manfaat kepada kamu kecuali dengan manfaat atau bahaya yang memang sudah Allah tetapkan kepada kamu. Semuanya sudah tercatat sebuah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi yang perlu kita garis besar qada dan qadar keputusan Allah itu ada dua macam. Satu bisa kita rubah. Gimana kita rubah? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan merubah sebuah ketetapan kepada sebuah kaum kecuali sampai kaum itu merubah dengan sendirinya. Artinya ada beberapa ketetapan yang bisa dirubah. Sehingga dalam ayat yang lain Allah katakan yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah berhak menghapus sebuah ketetapan. Yasha yang Allah kehendaki wa yusbit atau Allah menetapkan, tidak bisa dihapus. Yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu umul kitab. Allah lah yang punya kuasa penuh terhadap sebuah ketetapan. Maka daripada itu sebuah takdir itu ada bisa dirubah dengan ikhtiar dan doa. Tapi ada sebuah takdir yang tidak bisa dirubah. Oleh karena daripada hal itu sangat salah ketika kita melakukan sebuah maksiat kemudian kita beralasan ini adalah takdirnya Allah yang besar. Kalau seperti itu berarti Anda hendak menyalahkan kepada Allah. Kalau hal itu diperbolehkan, nanti hukum, aturan negara, aturan agama bisa rusak. Coba seandainya kemudian ada orang datang ke rumah Anda, mendobrak rumah, mencokel lemari, dia menyandera keluarga, mengambil semua harta Anda, kemudian Anda datang untuk melawan dan sebagainya, dan Anda mampu melumpuhkan, kemudian dia berkata, saya ditakdirkan jadi perampok. Halo, berarti kamu tak boleh nyalakan saya dong. Kan saya takdirnya jadi maling. Kalau hal itu dibikin alasan takdir, hukum ini bisa rusak. Jelas di sini. Kita boleh beralasan takdir cuma dalam satu posisi. Apa itu? Misal kita sudah berhati-hati tapi masih tertimpa musibah, numpak motor sekali-kali disodok. Halo, sekali-kali saya tahu disodok. Ya, mau marah, atau sekali-kali masih kepleset dan jatuh. Kalau seperti itu kita beralasan takdir bagus. Ya, mungkin takdir saya harus jatuh. Mungkin ini adalah ujian bagi saya. Kalau ini bagus. Tapi jangan kemudian di saat Anda itu menuruti nafsu Anda, setelah itu Anda beralasan ini takdir. Anda punya anak perempuan berzina sama orang, kau panggil, kau maki-maki dan sebagainya, alasannya Pak, takdir saya zina sama putri Anda lah. Hancur sudah nanti. Bang di sini, kalau perlu istri Anda diambil sama orang, diserobot, Anda maki-maki, Pak, takdir saya memang serong sama istri kamu, Pak. Hancur sudah nanti. Bang di sini, maka daripada itu perhatikan manusia itu dan jin beda dengan yang lain. Kalau malaikat Allah berikan akal tapi tidak diberikan syahwat, sehingga malaikat itu seperti tangan Anda. Maksudnya bagaimana? Malaikat itu diperintahkan apapun mau, nggak ada protesnya. Kayak tangan ini, kayak kaki kita. Tangan itu ada perintahkan untuk ambil makanan, nggak pernah protes. Pernah kita perintahkan
mengangkat tangan untuk ambil makanan, tangannya protes. Gak mudah, ceteh. Pernah enggak? Tangan itu nurut semua perintah kita, diberikan malaikat. Beda lagi dengan hewan yang ada cuma syahwat tapi nggak ada akal. Sementara kita punya akal dan punya syahwat, akan tetapi ada syariat. Dari akal ini Anda bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang madarah, mana yang manfaat, mana yang hak dan mana yang batil, mana itu ketaatan, mana itu penentangan atau maksiat. Berarti dari sini nanti di akhirat nggak bisa ketika Anda dipanggil sama Allah, Anda ditanya kenapa kau lakukan ini dan itu, jawabannya saya nggak sempet ya Rob, saya repot ya Rob, saya sakit ya Rob, saya banyak urusan, saya banyak pabrik, banyak karyawan dan sebagainya. Allah akan mengatakan, Nabiullah Sulaiman, seorang raja yang dipimpin manusia, jin, hingga setan, hingga hayawan, tetap bisa ibadah kepada aku. Nabiullah Yakub sakit yang luar biasa, tetap ibadah kepada aku. Nabiullah Yusuf menjadi seorang budak, tetap dia bisa ibadah kepada aku. Mau alasan apa kamu? Oleh karena daripada hal itu, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau nanti di akhirat kita tidak bisa beralasan. Berarti dari sini kita punya otak. Allah kirimkan kepada kita para ulama sebagai pewaris Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan syariat, untuk mengajarkan daripada ilmu, untuk memberikan tahu kepada kita tentang daripada hukum dan sebagainya. Oleh karena daripada itu kita tidak bisa alasan lagi. Yang jelas, ketika ada kesalahan daripada kita, jangan berkata takdir. Kita masih tidak bisa mengendalikan nafsu. Jelasnya, kita tidak bisa mengendalikan nafsu. Nafsu itu memang musuh terkuat. Dalam sebuah riwayat dikatakan ketika setelah perang daripada perang Badar, Nabi berkata, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita barusan pulang dari peperangan yang kecil menuju peperangan yang besar. Para sahabat, ya Rasulullah, kami merasa tidak ada perang yang lebih besar daripada perang ini. Kita cuma 313 melawan 3 kali lipat daripada pasukan kita. Mereka 950 hingga 1000. Perbekalan kita pun seada-adanya. Ada yang berangkat nggak pakai pakaian yang layak, ada yang berangkat dalam kondisi lapar, ada yang berangkat nggak punya sandal, ada yang berangkat nggak pakai senjata dan sebagainya. Sementara musuh lengkap sekali. Setiap saatnya mereka menyembelih daripada onta. Mereka mayoran makanannya bergizi. Banyak di antara mereka adalah orang-orang berpengalaman di dalam berperang dan sebagainya. Anda katakan ini perang yang kecil. Kamu merasa ini perang yang berat ya Rasulullah. Kemudian Anda berkata akan kembali kepada perang yang lebih besar. Perang apa lagi ya Rasulullah? Maka Nabi berkata, jihadun nafsi. Perang yang besar itu adalah memerangi nafsu. Nafsu itu berat hadirin. Makanya Nabi berkata, ada aduika nafsuka allati baina janbak. Musuh terkuat kamu bukan orang lain tapi nafsu yang ada pada diri kamu. Ini musuh yang terkuat. Kalau kita berkata perang dan sebagainya mungkin pakai hitungan waktu 1 bulan 2 bulan, tapi kalau nafsu setiap saatnya. Bukan orang yang bodoh saja punya nafsu, orang ahli nafsunya juga besar. Di mana-mana kita selalu berhadapan dengan nafsu. Dan tahukah Anda, Nabi Yusuf alaihissalam, seorang nabinya Allah, ketika diajak masuk kepada kamar dengan 7 daripada pintu untuk
untuk diajak zina oleh Zulaikha, maka Nabi Yusuf sedikit sempat tergoda. Laula ra'atu hana rabbi, kalau seandainya tidak melihat sebuah tanda daripada Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Yusuf mengatakan, innan nafsa la'ammarah bisu, sesungguhnya nafsu itu bukan sekadar mengajak kepada perkara buruk, tapi terus aktif dan banyak dan terus mengajak kepada perkara yang buruk. Nabi Yusuf aja merasa berat, apalagi orang biasa seperti kita. Sehingga daripada sini ada malaikat namanya Harut dan Marut. Ketika melihat manusia, mereka bermaksud kepada Allah, mereka menghina, ini gimana manusia kalau taat kepada Allah. Maka kata Allah, ya Harut, ya Marut, kan ada nafsu itu dia berat. Kalau saya, maka Harut diuji, masuk ke dunia dikasih nafsu. Ternyata benar, terkecoh. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak kisah bagaimana seperti Barsisa Al-Abid bin Bani Israel, ahli ibadahnya daripada Bani Israel, sehingga kalah, sehingga dia harus minum khamr, kemudian dia harus zina dan membunuh, ada nafsu dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karena daripada itu, jangan meremehkan nafsu. Dia begitu berat, kita harus benar-benar waspada. Dia menggoda kepada kita setiap saatnya, dan karakter dia adalah selalu lari daripada kebaikan. Karakter dia adalah selalu mengajak daripada keburukan. Karakter dia adalah selalu mengajak kepada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau seandainya kita tidak ada nafsu, mungkin setiap saatnya kita ibadah. Tapi karena ada nafsu, kita lebih memilih enak, itu bukan ibadah. Jadi kalau bicara terserah, ya, yang mulai bangun di malam hari berat apa ringan? Halo, berat apa ringan? Pas utang mungkin ringannya. Kalau nangis ya Allah. Baca Quran berat apa ringan? Baca Quran setengah jam terasa lama, baca HP 3 jam terasa. Halo, di HP ada apa? Macam-macam. Pokoknya yang urusan nafsu ada semuanya. Paham ini? Awalnya nggak mau ngintip, awalnya yang diintip kajian, lama-lama main ngintip. Halo, nafsu ini nggak itu karena muda, yang tua kira-kira juga kayak gitu. Nafsu hari ini, siapa yang nggak terkecoh dalam urusan nafsu? Semuanya berat sekali. Apalagi diuruskan masalah syahwat dan sebagainya, laki dengan perempuan dan sebagainya. Sehingga Nabi mengatakan, sesungguhnya tidak aku tinggalkan kepada umat ini yang lebih berat daripada nafsu, terutama urusan perempuan. Ini yang paling berat. Badan boleh loyo, kumis, rambut, jenggot boleh putih. Halo, tapi kalau nafsunya, loyo. Oh, nafsu aki-aki lebih kuat lagi. Maka daripada itu jangan main-main sama nafsu. Dia benar-benar menjerumuskan kepada banyak hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya kita itu kalah bukan karena perang lawan orang Yahudi dan sebagainya. Kita kalah dengan nafsu kita sendiri. Tawakkul 'ala nafs, la ta'man khawailaha fa innahu aqbahina min sabrina syaitana. Para ulama berkata, benar-benar jaga diri kamu daripada nafsu. Jangan pernah merasa aman
daripada godaannya. Karena sesungguhnya nafsu lebih buruk dan lebih bahaya godaannya melebihi daripada 70 seton. Jelas di sini. Maka daripada itu, kalau baca Quran setengah jam, saya yakin udah sempat matanya kita. 1 jam, terus ngempet-ngempet. Tapi kalau ngintip HP, halo, tahu-tahu jam 2, tahu-tahu jam 1, tahu-tahu jam ini. Masya Allah. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi nafsu itu terkait maksiat kepada Allah. Makanya ada istilah nyandu main game, nyandu nyangkruk di warung kopi sama main-main sebagainya, nyandu hadir majelis pengajian TV, ya udah nyandu hadir majelis pengajian TV. Kalau warung kopi 5-4 jam tidak ada protes. Kalau pengajian 5 jam protes ada. 1 jam aja itu ustaznya nggak bijaksana gitu. Apa dia bilang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa? Karena terkait nafsu itu tidak ada yang protes sama sekali. Tapi kalau terkait ketaatan kepada Allah, watak kita itu lari daripada watak nafsu itu lari daripada kebaikan. Oleh karena daripada itu, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan merasa ada aman daripada nafsu. Kalau para ulama dulu tolekohnya satu, apa? Selalu menentang daripada nafsu. Nafsu itu kalau ditentang dan ditentang, Allah akan berikan kepada Anda keistimewaan. Namanya khaliful adah. Apa itu khaliful adah? Sesuatu bisa Anda miliki, hal yang tidak lumrah umumnya. Benar ini. Jangankan Islam, Buddha. Tahu Buddha ya? Buddha itu agama yang tidak diridhoi Allah. Ada mereka karena toko. Tahu toko ya? Toko itu menentang nafsu, gak makan ini dan sebagainya. Ada mereka, padahal bukan Muslim, bisa terbang. Banyak isu seperti itu. Pokoknya Anda menentang nafsu, Anda akan diberi sesuatu yang sifatnya apa? Khariful adah. Sesuatu yang dibuat daripada nalar. Apalagi Anda pandai menentang nafsu, kemudian Anda beragama Islam. Sebenarnya nafsu itu berat cuma di awal ditentang, lama-lama enak. Kita qiyamul lail itu berat di awal, tapi ditekan terus lama-lama terbiasa. Ini sehingga ada sebuah peribahasa perkataan, kalau nggak sholat di malam hari, hati rasanya kurang nyaman. Seperti Anda yang sudah terbiasa sholat jamaah, kalau nggak jamaah nggak nyaman. Ini awalnya bukan hal yang mudah. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi Masya Allah, hati-hati ya nafsu. Kemudian yang perlu kita bahas pada malam hari ini, yang pertama, sebelum kita bahas secara detail tentang isi daripada hadis, tadi hadis riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Siapa beliau? Sayyidina Abdullah bin Abbas adalah sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa Jawanya misanane Kanjeng Nabi. Beliau dikatakan habrul hadhil ummah, pakar ilmunya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wong paling alim daripada umat Muhammad. Ada juga yang mengatakan mufassir hadhil ummah, pakar tafsir daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abdullah bin Abbas, alim kabir. Kalau kita berbicara ilmu tafsir, maka
tasrifnya pasti melalui jalur Sayyidina Abdullah bin Abbas. Padahal Abdullah bin Abbas itu Nabi kita Muhammad meninggal, beliau masih kecil. Akan tetapi setelah Nabi meninggal, beliau dengan semangat dan tekad bulatnya mengajak anak-anaknya orang-orang Ansar untuk mendatangi para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ayo, mumpung masih banyak para sahabat Nabi, kita hisab semua ilmu mereka. Jadi dulu sisa sahabat atau sahabat yang kecil atau para tabi'in, kalau ketemu sahabat, mereka itu yang ditanyakan bukan amaliyah kedwideoke. Halo, duduk amaliyah tuh mungkin rezekinya lancar. Tapi yang ditanyakan, sahabat Nabi, apa yang kau ketahui daripada sebuah praktek ibadah ilmu Nabi Muhammad? Tuangkan semuanya, saya bisa. Itu mereka. Demikian Sayyidina Abdullah bin Abbas bahkan mendiskusikan satu masalah sampai kepada 30 sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau mengaji itu dengan tekad dan semangat. Datang ke rumah guru, kalau gurunya masih tutup pintu, belum beber rinjanya di depan rumah, ditunggu sampai ketiduran, sampai kena debu beliau. Sampai yang punya rumah ustaznya bukan kaget, ada siapa? Ada misalnya Nabi Muhammad SAW. Salah mengatakan, ya benar, ambi Rasulullah, wahai putra pamannya Rasulullah SAW. Kenapa tidak Anda ketok pintu sejak tadi? Saya khawatir Anda baru istirahat. Kenapa Anda tidak utus orang untuk saya datang ke rumah Anda? Tidak, saya yang ngaji lebih berhak datang kepada Anda. Itu semangat beliau ngajinya. Makanya beliau pernah punya majelis yang dikatakan kalau seandainya dikatakan siapa orang yang alim daripada orang Quraisy, maka cukup Abdullah bin Abbas adalah seorang yang paling alim. Kalau orang dulu itu kalau alim beneran Nabawi. Kenapa? Al-Quran hafal, tafsirnya hafal, hadisnya hafal. Jelas. Maka daripada itu tidak ada orang belum bukan majelis. Dia mungkin pada subuh diumumkan, ayo yang mau belajar tafsir masuk semuanya, masuk. Rumah belum perlu kamar-kamar penuh. Disampaikan, pertanyaan dijawab tuntas. Bahkan ada tambahan-tambahan. Selesai cukup, kalian keluar dan yang lain. Ayo yang mau belajar hukum halal haram tentang fikih masuk. Dibahas tuntas. Udah selesai, mungkin sampai zuhur istirahat, salat zuhur dilanjutkan lagi. Ayo yang ingin belajar masalah makna-makna yang sendiri di dalam Al-Quran dan sebagainya, tentang kalam Arabiyah, Syiah dan sebagainya, masuk dibahas tuntas. Semua belum bahas di luar kepala. Masya Allah, alim sekali beliau. Tidak ada sebuah ayat dan hadis kecuali beliau bahas dengan tuntas dan sebagainya. Orang dulu itu kalau alim beneran, hafal kuat hafalannya, karena hilangnya kayak sampean. Gini mungkin. Nyambut untuk sampai apa hadis semua yang cancul. Halo, mergo njero ini suka isi. Cara memori wis bek sampean tambahi ora tambah penak tambah lemot. Iso-iso kok blend. Paham di sini? Di sini terlalu banyak isi. Isinya yo pempes, yo susu, yo berangkang, yo beras, yo bayar listrik, bayar bulanan. Kok kan isi orang? Dan kita itu kepengen alim tapi terlambat. Kata Al-Imam Syafi'i, tafaqqah qabla tar'as. Belajar alim dulu sebelum kamu menjadi pemimpin.
muda dulu. Sadurunge dadi bapak-bapak. Wis dadi bapak-bapak terkenal dengan kamera gitu nggih. Pak niku semangat saya enggak mau kalah dengan muda. Itu Quran hafalan ngalah. Cepet apa cepet lali. Iya, kenapa? Karena kita seperti mengukir di atas air, muda, bilangnya lebih mudah lagi. Tapi kalau anak muda mengukir di atas batu, sedikit upaya kemudian menempel lekat, wah luar biasa. Maka daripada itu dikatakan, laisa hasrah, laisa nadamah, enggak ada penyesalan yang lebih menyesal kecuali siapa? Syadun ayumkinahu ayatlubal ilma walam yatlubhu. Seorang pemuda yang waktu di masa mudanya dia punya banyak kesempatan untuk mengaji, menghafalkan banyak ayat, banyak hadis, banyak hukum-hukum dan makalah ulama, dia tidak mau. Dia tidak mau. Ini penyesalan yang paling menyesal. Sadari wis wong sing nom dolan ra kenal orang itu. Iya, ngumpuli layangan deh. Masya Allah, aja apa? Anda masih muda itu adalah dulu hafalan ayat, hafal hadis, hafal ini semuanya, sehingga kepada pertanyaan semuanya ada di sini sudah. Kalau lama dulu cerdas Pak. Al-Imam Syafi'i itu sekali lirik kelihatan masuk di otak. Ya, kita Masya Allah. Dan yang jelas, beliau Sayyidina Abdullah bin Abbas ditanya, kok bisa Anda mencapai makom alim yang seperti ini? Apa resepnya? Maka kata beliau, bilisanin sa'un wa qalbin aqul. Ketika ngaji, kami dengan lisan selalu bertanya, kami tidak mau untuk bertanya. Wa qalbin aqul, setiap dapat ilmu kita mengangan-angan setelah ini. Ayo kita berngaji, mulai dia menanam orang itu, mulai dicari tapi susah dia. Sektor masuk bukan yang warung kopi kan, langsung sibuk dengan urusan WA dan sebagainya. Orang jangan tegas. Minggu ngarep tengok ini bahasa Allah, sepuh pokoknya bahasa api, ya. Apa dia orang dulu nggak seperti itu. Mereka kadang-kadang sebelum datang ke bukunya udah dibahas dulu. Sampai ada sebuah riwayat itu siapa itu Syekh Al-Zin siapa? Sebelum ngaji sama gurunya udah diterus sampai 1000 kali. Kemudian datang ke majelis gurunya dijelaskan, diulang lagi sampai 1000 kali. Bagaimana kan macet? Kita mau datang dengan tangan kosong dan sebagainya, pulang dengan tangan kosong. Ya saya pun dari ini ngaji, saya pun tahu di kali-kali. Orang gitu ya, udah yang jelas